Siapakah nama juru selamat? Saya Pendeta Tan Hoinai, ya, Pendeta Henry Tandianta, Master of Bibliology Studies. Pertanyaannya simpel, tapi jawabannya jungkir balik. Siapa nama juru selamat? Ya, kalau bicara nama juru selamat, itu Anda cukup membaca 2 ayat. Yang pertama adalah Yesaya 43 ayat 3, itu pertama kali muncul kata juru selamat di Perjanjian Baru. Di situ disebut nama. Siapa? Tuhan huruf besar semua, Yahweh. Yahweh adalah juru selamat. Betul? Betul. Tapi Yudas 1 ayat 25, juru selamat itu Yesus Kristus. Betul nggak? Betul. Lalu Anda pilih mana? Juru selamat itu Yahweh atau juru selamat itu Yesus Kristus? Maka jawabannya Anda harus membaca Keluaran 3 ayat 15. Yahweh itulah nama sebutanku, namaku untuk selama-lamanya, sebutanku turun-temurun. Jadi Yahweh itu nama untuk Yesus, sebutan untuk Kristus. Clear dalam 1 menit. Jadi siapakah nama juru selamat? Yesus Kristus. Dulu memakai nama sebutan Yahweh. Bagaimana kalau ngotot, Pak? Kan penyembah Yahweh itu ngotot. Anda saja sudah tidak menemukan kata Yahweh di Perjanjian Baru. Mestinya Anda juga jangan mengikuti mukalab. Mukalab kan tidak punya kemalu. Kalian para penyembah Yahweh jangan ikut mukalab, tidak punya kemalu, punyanya ke ngotot, ngototer ke ngotot ke nyebar bau mulut, ke ngeyeler, ke tegar tengkoer. Kalian para penyembah Yahweh jangan ke ngototer, jangan ke tegar tengkoer, jangan ke ngeyeler, jangan ke tafsir jangan ke sebar bau mulut jangan seperti mukalab, tidak punya kemalu. Sudah jelas ayat Alkitab menulis di Perjanjian Lama juru selamat itu Allah Israel. Siapa? Yahweh. Menjadi masalah Anda pikir Yahweh itu the real name. Kasihan dul para penyembah Yahweh. Yahweh itu bukan the real name, dul. Yahweh itu nama sebutan, memorial name. Keluaran 3:15, memorial name kok kamu perlakukan sebagai the real name. The real name of God adalah Jesus, ya. Makanya di Perjanjian Lama juru selamat itu Yahweh, betul. Menyelamatkan dengan kasihnya, His love, dan belas kasihannya, His pity. Kenapa juru selamat tidak harus mati di Perjanjian Lama? Karena sudah roh. Kan Yahweh itu roh. Sementara juru selamat di Perjanjian Baru harus mati, kan Yesusnya fisik. Yesus fisik manusia tidak bisa jadi juru selamat. Karena juru selamat itu harus Allah. Di dalam 1 Timotius 2 ayat 3, Allah juru selamatku. Maria juga mengatakan Allah juru selamatku, Lukas 1 ayat 47. Ngerti kamu ndul para penyembah Yahweh? Ya. Jadi siapakah nama juru selamat? Yesus Kristus. Dulu memakai nama sebutan atau memorial name Yahweh. Mesti begitu, orang itu mesti jujur baca Alkitab. Kalian tidak boleh ngotot ya toh, ke ngototer. Kamu harus punya kemalu. Jangan ikut seperti para mukalab yang tidak punya kemalu. Punyanya cuman ke ngotot, ke tegar tengkuk, ya, ke nyebar bau mulut. Ya, kalian para penyembah Yahweh, tak kasih tahu ya, berapa puluh tahun kamu baca Alkitab. Orang itu harus jujur. Yesaya 43 ayat 3, pertama kali muncul kata juru selamat. Di situ Allah Israel adalah juru selamat. Siapakah dia? Yahweh. Siapakah dia? Tuhan huruf besar semua. Anda harus baca Yudas 1 ayat 25. Ternyata juru selamat itu punya nama, itu Isa Al-Masih, Yesus Kristus gitu kok. Allah yang Esa, Allahu Ahad,
dan Tuhan, Warabani, dan Juru Selamat punya nama Isa Al-Masih Yesus Kristus tuh. Sekarang tinggal Anda bandingkan, yang the real name itu siapa? Yang Yesus Kristus apa Yahweh? Jawabannya ada di Keluaran 3:15. Yahweh itu the memorial name. Jelas begitu kok. Cuman punyanya ngotot, Pak. Soalnya kalau penyembah Yahweh, saksi Yehova terutama ya, harus ngotot, harus ngeyel, harus tegar tengkuk. Punyanya ke tegar tengkuk, ke ngotot, ke ngeyel, ke tafsir, tidak punya ke malu. Sama kamu dengan mukalaf. Very clear. Pendeta HTD begitu sederhana menjawabnya. Betul, masalahnya adalah kamu ngotot, tidak tahu bedanya nama sebutan dengan nama sebenarnya. The real name of God itu Jesus, tak kasih tahu. Yahweh itu memorial name, kamu nggak bisa bantah. Ngotot bisa. Ngotot bisa, maki-maki bisa, tapi kalau bantah nggak bisa. Karena Yahweh ini dibentuk menjadi manusia, maka di Perjanjian Baru tidak pernah ada disebut Yahweh. Ingat? Ya, Yesaya 43 ayat 10, Yahweh dibentuk. Tidak ada juru selamat selain daripadaku. Yesaya 43 ayat 11, Yesaya 43 10 itu dibentuk jadi manusia. Makanya sejak Perjanjian Baru tidak ada pernah disebut-sebut lagi Yahweh. Kok kamu masih ngotot? Gara-gara pikiranmu tumpul, ngeyeler, ngototer. Punyanya ke ngotot, ke nyebar bau mulut, ke ngeyeler, tapi nggak punya kemalu. That's it, para penyembah Yahweh, segera kamu tobat atau go to hell deh. Udah ketinggalan kereta, primitif banget kamu. Yang masih penyembah Yahweh itu primitif banget. Ya, jelas Alkitab Perjanjian Baru nggak ada lagi sebut-sebut Yahweh loh. Kalau kamu belum paham, baca Keluaran 3:15 supaya kamu tahu Yahweh itu sebenarnya nama apa sih. Jelas, sudah jelas gitu kok. This is my name forever and my memorial for all generation. Inilah namaku untuk selama-lamanya, siapa? Yesus. And my memorial, dan sebutanku for all generation siapa? Kristus. Itu linknya ada di Efesus 3 ayat 15 dan 21. Itu simple banget. Jadi clear, siapakah nama juru selamat? Nama juru selamat adalah Yesus Kristus. Lah Yahweh nama sebutan, lu clear toh? Very clear. That's it. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus. Haleluya, amin.